Episode ini adalah bagian dari tantangan Memoria 2023 dari komunitas The Podcaster Indonesia. Ya, ngomong-ngomong tentang memori ceria. Ada beberapa yang mungkin relate dengan pengalaman gua menikmati film gitu ya. Pertama, film superhero kesukaan gua di tahun 2008. Waktu itu Iron Man. Karena waktu itu Marvel Cinematic Universe bisa dibilang baru dimulai dan Iron Man sangat epic menurut gua ya pada waktu itu. Waktu itu umur gue sekitar 13 tahun dan kalau gue gak salah 2008 tuh head to head deh sama The Dark Knight ya. Cuman kedua film ini tuh punya rasa yang berbeda dan jujur gue ketika umur belasan tahun masih belia membandingkan The Dark Knight dan Iron Man itu lebih masuk Iron Man gitu ya. Dengan segala macam eksekusi produksi, terus jalan cerita yang lebih mudah dicerna. Udah gitu dengan macam-macam CGI yang megah untuk Tony Stark bikin baju Iron Man-nya gitu ya. Pada masa itu tuh gue ngerasa ini tuh canggih banget dan ini keren banget. Dari situ kecintaan gue untuk film khususnya di Marvel Cinematic Universe gitu ya. Gue gak pernah putus ngikutin film-film Marvel meskipun gua nggak baca komiknya. Lanjut yang kedua adalah pengalaman nonton IMAX. Gue inget banget kalau nggak salah 2012 Avengers baru-baru rilis dan kalau nggak salah di Jakarta tuh baru ada satu bioskop yang punya IMAX yaitu di Gandaria City. Bayangin gue waktu itu sekolah di daerah Jakarta Pusat deket Pasar Baru dan waktu itu hari pertama penayangan Avengers jam 11. Abis selesai jam 11 di jam kedua itu sekitar jam setengah 3 apa jam 3 gitu. Nah gue mau gak mau cuman bisa ngambil yang jam kedua. Dan waktu itu mau gak mau kejar-kejaran sama waktu karena jam pulang sekolah sekitar jam setengah 2 lewat. Ya dari Pasar Baru ke Gandaria City itu lumayan waktu itu trafficnya. Udah gitu gue naik taksi karena berempat sama teman-teman gue. Kita terlambat sekitar 12 menit ketika masuk IMAX, ya film udah berjalan gitu ya. Tapi gak mengurangi excitement atau kesenangan kita ketika melihat kemegahan IMAX. Gue inget banget waktu itu kita harus milih tempat duduk pas H-1 gitu ya. Masalahnya tempat duduknya ini gue dapetnya kalau gak salah di P atau di Q gitu. Nah IMAX itu tuh di Gandaria City seingat gue tuh sampai T. Jadi emang lumayan panjang. Nah di Q atau P ini tuh kurang lebih 3 atau 4 dari bawah. Gue awalnya pesimis kayak ya nontonnya terlalu deket nih sama layar. Ternyata di P sama Q itu lebih berasa layar IMAX yang nyegrak segede-gede gaban dari ujung langit-langit sampai bawah gitu ya kan. Terus efek 3D yang ditampilin pun juga masih berasa kemegahannya. Ya itu pertama kali nonton IMAX dan setiap kali ada film-film yang tayang di IMAX khususnya IMAX 3D kayak yang paling terakhir kan Avatar. Gue akan selalu berusaha ngincer hari pertama, jam pertama kalau bisa untuk nonton di IMAX. Karena experience IMAX meskipun katanya di crop di Indonesia. Tapi gak ada yang bisa ngalahin sih. Kayak gitu. Ketiga, excitement tentang premiere film. Ya premiere atau screening lah ya. Gue sempat ngikutin beberapa screening film tapi waktu itu belum jadi content creator. Gue sempat aktif di Kaskus di komunitas cornering dan sekitar 2014, 13-14 lah. Waktu ada promo Comic 8. Nah waktu itu gue dapet untuk Comic 8 Casino Kings part 1. Dapat screening spesial khusus Kaskuser. Jadi satu studio itu isinya teman-teman kita semua, para Kaskuser dan Kaskus Officer. Habis itu ada artis-artisnya. Sebelum screening tuh ada kayak semacam workshop tentang stand up comedy gitu. Karena waktu itu Kaskus buka forum jokes khusus buat stand up comedy dan ngundang banyak para stand up comedian. Ya bisa dibilang waktu itu kan mereka baru naik daun. Dalam tanda kutip
kita tuh seneng banget ketemu artis-artis gitu ya kan, apalagi artis-artis yang lagi rame pada masa itu. Gue ketemu Ernest, Arie Kriting, Viko, Mongol, terus gue lupa siapa lagi. Yang jelas Kemal waktu itu nggak ada, dan gue juga sempat menangin undian kayak dapet souvenir original kaos Casino Kings dan album juga buku Casino Kings. Gue nggak ada fotonya sih. Kalau nggak salah ada di Instagram gue upload foto bareng Bang Mongol. Terus ya abis itu gue screening film, terus beberapa kali dapat gratis screening film di tahun-tahun 2009, dari 2007 gue rutin menang undian. Kalau dipikir-pikir gue adalah anak yang cukup iseng karena waktu itu sempat berlangganan majalah dan ya nyoba-nyoba aja gitu kalau lagi ada undian-undian film. Nah kalau screening film yang bareng majalah gitu ya, biasanya mereka ngadain screeningnya itu jam 9 pagi. Dan di weekend, antara di Sabtu atau di Minggu. Gue pernah menang undian pertama kali tuh kalau gak salah Bedtime Stories atau Race to Witch Mountain. Antara dua itu gue lupa. Tapi seingat gue sih Bedtime Stories. Karena waktu itu gue sama almarhum bokap ke Senayan City. Terus di Senayan City jam 9 pagi belum ada yang buka. Kita masuk dari jalur parkiran yang khusus dipakai buat karyawan. Kita nyampe tuh 8:30 bahkan. Dan mall masih gelap, masih sepi banget, belum ada yang beres-beres malahan. Cuman bioskop udah dibuka dan terpampang besar-besar selamat datang para pemenang undian nonton bareng Bedtime Stories. Nah waktu itu agak lucu juga tuh, bokap gue sempet skeptis kayak ini lu beneran dapet undian, gue yang nganter deh gitu ya kan. Ya makanya gue nonton Bedtime Stories sama bokap gue, dan pengalaman screening film itu cukup menyenangkan karena dapat banyak souvenir dan dapat makanan gratis ya. Habis selesai screening film, kita makan siang terus pulang. Habis itu beberapa kali gue dapet juga kayak dapet Race to Witch Mountain, terus film, gue lupa deh film superhero tuh kalau nggak salah gue sempat dapet, cuman lupa ininya apa, Kick-Ass apa kalau nggak salah. Terus sampai paling terakhir gue hoki diundang premier 12 cerita cinta Glenn Anggara yang gue bikin episodenya juga kan. Cuman ya plus minus ya, mungkin karena film Indonesia dan secara cerita gue nggak into ke cerita itu. Pengalaman yang gue dapet, excitementnya ketika sebelum nonton justru, karena waktu itu memang ada sekalian jumpa fans, meet and greet sama beberapa aktor dan aktrisnya, dan itu rame banget, bener-bener gue kaget karena biasanya gue kalau screening film itu cukup eksklusif, satu studio doang. Waktu itu tuh sekitar berapa, 4 apa 5 studio yang reguler, terus ada berapa yang gold class gitu buat yang VIP. Nah ketika premier film yang 12 Cinta Glenn Anggara ini, ketika sebelum nontonnya justru yang jadi excitement buat gua. Karena di situ benar-benar ngelihat keseruan, kekompakan para pecinta film, bukan film, fans dari para ininya, dari para aktor dan aktris untuk ngedukung si aktor dan aktris ini dengan janjian pakai outfit yang kurang lebih sama gitu. Terus pada pegang poster, pada minta tanda tangan, pada foto bareng di foto booth gitu-gitu. Nah, aktor dan aktrisnya sih keren-keren dan mereka ramah-ramah ya. Itu part of their job. Jadi ya gue nggak terlalu gimana-gimana juga kelar nonton film itu, karena gue rasa ceritanya nggak masuk di gue, ya gue cepet-cepet pulang aja, nggak terlalu lama untuk stay di situ untuk kejar tayang. Kalau nggak salah malam itu juga atau besoknya gue tayangin di episode podcast Movie Corner Indonesia. Mungkin itu aja kali ya kalau cerita tentang memori ceria yang berhubungan dengan film. Nggak ada lagi yang mau gue bahas. Kayaknya cukup itu aja lah. Thank you buat yang udah dengerin. Bye-bye.